Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari tetap bersyukur saudara, tetap bersyukur karena kasih Allah yang luar biasa pada kita. Haleluya. Mari bersyukur saudara. Mari kita angkat lagu ini. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sertai ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhir. Biar Engkau saja yang disenangkan hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Haleluya saudara. Kita tidak takut sebab Tuhan Allah pengasih itu beserta kita saudara. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan lagu ini saudara. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak
memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, mari sembah Tuhan saudara, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang ajaib, Kau yang mulia, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya saudara, kita adalah umat pemenang. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. 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 Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita percaya kita adalah umat pemenang karena Roh Allah hidup dan diam di hati kita. Haleluya. Mari saudara, kita angkat lagu ini. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami mau diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan mengajari kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa Tuhan firman-Mu. Biar kami bisa ya Tuhan mengaplikasikan firman-Mu itu dalam hidup kami. Kami akan duduk diam ya Bapa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan, Minggu tanggal 5 Juli 2020, kami bersyukur masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing melalui rekaman YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap sama-sama katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Perikopnya orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari ini akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Shalom. Saya bersyukur kepada saudara-saudara semua tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai nanti ada pemberitahuan dari pusat kita GBI Gatot Subroto untuk mulai ibadah, dan kita akan lakukan di rumah kita masih di gereja kita di RR 70. Dan memang agak ketat karena gereja kita itu maksimal 60 orang. Jadi kalau kita mengikuti aturan, dan memang harus mengikuti aturan social distancing, kita hanya bisa maksimal 25 orang dewasa. Nah, yang jadi pikiran kita anak sekolah minggu di mana? Nah, itu saudara-saudara. Tapi saya percaya kita semua dalam kondisi sehat, sehingga walaupun nanti kita beribadah pakai masker, pakai face shield, pakai hand sanitizer, semuanya itu kita sudah mengikuti aturan dari COVID-19 dari pemerintah. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita hari ini tentang orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda. Siapa orang Farisi? Berkali-kali saya sudah jelaskan bahwa orang Farisi itu adalah ahli Taurat sebenarnya, tapi mereka itu dipercaya untuk memegang adat. Jadi mereka ini yang memegang adat orang Yahudi sesuai dengan hukum Taurat. Mereka cara memotong hewan, cara makan, cara duduk, cara berbicara, dan semuanya mereka itu yang mengatur. Nah, oleh karena itu orang Farisi ini ada sombong orangnya karena mereka orang paling saleh, saudara. Yang kedua, orang Saduki. Orang Saduki sampai hari ini tuh di Israel tidak ada. Karena apa? Orang Saduki ini adalah menjaga bait Allah. Dan Saduki menurut para ahli biblika itu mengatakan mereka ini adalah keturunan Imam Sadok. Kalau kita belajar dari 2 Samuel 15, ketika Daud meninggalkan istana raja, maka Imam Abiatar dan Sadok disuruh kembali ke istana membawa tabut perjanjian, dan mereka ini disuruh oleh Daud untuk memata-matai apa yang terjadi di istana itu harus dilaporkan melalui seorang namanya Husai ke Sungai Yordan. Nanti dari Sungai Yordan itu ada lagi orang dari Raja Daud menunggu, lalu disampaikan ke Daud. Jadi informasi tentang perkembangan apa segala macam di istana itu tahu melalui Imam Sadok ini, saudara. Nah, itulah akhirnya Imam Sadok ini ketika Bait Salomo sudah didirikan, mereka tetap jadi imam, dan keturunannya itu yang disebut dengan orang Saduki. Nah, orang Saduki ini kenapa mengejar Yesus untuk bertanya? Karena Yesus selalu berkata tentang kebangkitan.
kebangkitan orang mati. Nah, orang Saduki ini ada satu aliran yang tidak percaya kebangkitan. Nah itu sekarang. Makanya dia terus juga selalu bertanya kepada Yesus. Kemudian di dalam ayat 2 dan 3 Yesus mengatakan, kamu bisa tahu tanda-tanda kalau mau hujan atau hari baik kalau dari matahari dan ini. Tetapi tanda zaman kamu tidak tahu. Sehingga pada ayat keempat Yesus mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Nah, kita tahu bahwa Nabi Yunus ini ketika diutus Tuhan untuk ke Niniwe, dia malah mau lari ke Tarsis, saudara. Sehingga dia kapalnya oleng di tengah jalan, dia minta diri dibuang ke laut dan ikan besar datang mengambil dia, dan 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan sampai dia dibuang di pantai Niniwe. Nah ini juga mujizat, coba saudara, 3 hari 3 malam di dalam. Untung Nabi Yunus bertobat, kalau tidak maka dia akan keluar di belakang, saudara. Jadi BAB-nya ikan besar itu. Tapi kalau dia bertobat, dia buang keluar dan dia menginjil sehingga Niniwe itu bertobat, saudara. Nah itu, saudara-saudara, kalau saya sudah mengirim potongan video dari share firman Tuhan dari Gembala Rayon kita yang kita kasihi, kita cintai, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH, pada doa malam tanggal 30 Juni tentang bagaimana supaya kita tetap kuat, setia, optimis dalam menghadapi keadaan seperti ini. Maka ada 5 poin yang beliau jelaskan di situ. Anda boleh lihat di grup kita, saya sudah share. Dan yang kelima itu sangat berhubungan dengan Matius 16 ini, yaitu poin kelima, mengerti bahwa semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan. Nah kalau saudara melihat bahwa pernah saya share juga bahwa waktu pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2012, performance-nya itu tentang orang sakit. Jadi di dalam situ kalau saudara lihat di pembukaan Olimpiade London tahun 2012, di situ para medis itu berperforman tempat tidur masuk ke dalam stadion, ada orang sakit, terus ada setannya gitu ya. Ini sudah Tuhan sudah memberikan tanda bahwa akan terjadi hal seperti ini yang melibatkan para medis, melibatkan banyak rumah sakit, saudara. Tapi kita tidak mengerti waktu itu. Nah itu bahkan dulu waktu almarhum Ibu Grace itu masih hidup, Pak Rita yang kirim atau Ibu Grace ke grup kita bahwa ada satu buku yang ditulis orang hamba Tuhan bahwa nanti ada masa di mana terjadi suatu wabah yang besar seluruh dunia. Nah pada waktu saya baca itu saya juga saya bilang jelas saja karena dalam kitab Wahyu itu kan dikatakan nanti di zaman ketika antikristus itu akan mulai berakhir, maka orang yang itu bisul-bisul, saudara. Dia akan bisul-bisul dan ini saya pikir ini, tapi ternyata ini sekian puluh tahun yang lalu itu ditulis oleh dalam satu buku itu, dan saya selidiki buku itu dan saya ketemu referensinya dan saya lihat benar dia menulis seperti itu. Nah, saudara-saudara, Amos 3 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi COVID-19 ini itu sudah dinubuatkan. Oleh karena itu kita anak Tuhan jangan pernah takut, karena kita tahu bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan untuk menguji kita, umat manusia. Apalagi kita ini umat-umat Tuhan, anak-anaknya diuji. Apakah dengan keindahan, kemewahan, kecukupan hidup, bahkan kelimpahan yang diberikan itu. Pada saat seperti ini, kita itu datang kepada Tuhan. Dan memang ternyata seperti itu. Seluruh dunia, orang-orang Kristen. Saya sudah kirimkan juga tentang bagaimana di India mereka ibadah di rumah, di Nias. Di Italia mereka unity, berdoa di jalan raya. Di Amerika Serikat, supir-supir taksi, supir truk, orang-orang di mobil mereka nyanyikan lagu-lagu pujian, saudara. Dan ini
yang Tuhan mau, bahwa kita mencari Tuhan. Oleh karena itu Amos 3 ayat 7. Jadi setiap apa yang terjadi di dunia ini sudah beritahukan kepada hambanya. Bahkan Chuck Pierce tahun lalu dia sudah bernubuat bahwa akan ada terjadi wabah. Dan oleh Ibu Cindy Jacob, seorang yang punya karunia kenabian, yang sering datang di gereja kita, bahkan dia yang dari dulu menubuatkan Pak Niko akan begini, dan semua itu yang dikatakan itu terjadi. Dia mengatakan awal tahun 2020 dia bilang ke Chuck Pierce, jangan kemana-mana, tinggal di rumah. Sehingga betul-betul ketika COVID ini di rumah terus dia sambil menulis buku sampai sekarang. Nah, saudara, walaupun kita tahu bahwa COVID-19 ini itu sekarang ini banyak orang yang menuduh bahwa ini rancangan dari seorang paling kaya di dunia, pemegang software terbesar, yaitu Bill Gates. Karena Bill Gates itu kesempatan seperti ini betul-betul diambil untuk satu bisnis. Dia akan menciptakan, dan memang sekarang sudah, chip yang selama ini sudah dipakai di Eropa, beberapa negara Eropa bagi orang-orang yang kaya, supaya dengan chip itu keamanan dia kemana-mana itu aman. Jadi kalau ada terjadi apa-apa dia tinggal lapor, dilacak, ditahu lokasinya di mana. Yang kedua itu menjadi identitas diri. Jadi kalau kita kemana-mana nggak usah pakai paspor, tinggal itu diginiin atau digidat, ditembak, itu sudah gantinya paspor, saudara. Terus dalam bertransaksi, kalau nanti belanja-belanja itu tinggal ditempelin chip itu yang ditanam di tangan kita atau di jidat kita, itu langsung keluar debit kita. Nah, saudara-saudara, dengan adanya COVID-19 ini, Bill Gates punya rencana program bahwa nanti pemasangan chip itu untuk menangkal daripada COVID-19 ini. Tetapi karena para ilmu medis kedokteran belum menemukan antivirusnya, sehingga ini belum bisa mendunia. Tapi ini suatu program besar dari Bill Gates, bahwa nanti semua kalau sudah dapat virusnya, orang yang memakai chip ini itu tidak kena dengan COVID-19. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini menurut ahli pandemi, para dokter-dokter itu mengatakan dia tidak akan hilang. Dia tidak akan hilang. Makanya kita itu harus jaga tubuh, jaga kesehatan, jaga segala macamnya, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Wahyu 16 ayat 2, dikatakan bahwa orang yang memakai tanda itu yang akan kena bisul luar biasa. Jadi nanti bukannya menangkal COVID, tapi bisul-bisul itu, saudara. Nah, ini waktunya kita banyak belajar baca firman Tuhan, banyak merenungkan, tanya Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita harus, dari pembacaan kita ini, ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara kita semua, jemaat GBI Girandesin. Yang pertama adalah kita jangan mencobai Tuhan. Kita itu jangan pernah mencobai Tuhan. Karena di sini dikatakan kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka minta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Saudara-saudara, mencobai Tuhan itu seperti apa? Contohnya kondisi sekarang. Pemerintah memberikan garis bahwa untuk pengamanan jangan sampai COVID-19 ini tertular, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan kalau tidak perlu-perlu amat nggak usah keluar rumah. Nah itu. Nah kalau kita orang Kristen, saya kan ada Mazmur 91 dan ada Tuhan firman bahwa keluar masukmu akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi. Makanya kita sembarangan. Ini namanya mencobai Tuhan. Kalau sudah itu ketetapan pemerintah, karena kita tahu ada ayat dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa pemerintah di dunia itu tidak ada yang bukan dari Tuhan. Mau jahat, mau baik, itu semua pemerintah itu dari Tuhan. Karena dunia ini milik Tuhan. Ada amin? Nah saudara, jangan kita mencobai Tuhan. Ini yang paling utama dalam hidup kita. Jangan kita mencobai. Kalau Tuhan suruh sesuatu, jangan bilang, saya minta tanda.
saya minta ini. Wah, itu. Yang kedua, jangan selalu minta tanda sama Tuhan. Walaupun itu kita tahu di dalam perjanjian lama ada banyak tanda. Musa membelah laut dengan 10 tulah di Mesir. Kemudian Elia meminta api dari langit. Daud meminta tanda ketika akan menyerang Amalek. Gideon ketika Tuhan suruh untuk memimpin orang Israel minta tanda. Dan banyak, saudara. Tetapi kita ini siapa gitu ya? Kalau Tuhan suruh, udahlah lakuin aja. Yang penting berdoa, minta tuntunan Tuhan, gak usah terus minta-minta tanda. Nah, ini orang Saduki, kenapa Yesus tidak suka? Mereka ini sudah gak benar orangnya, dianggap oleh Tuhan adalah sesat, dan minta tanda lagi. Karena apa? Mereka itu menolak Yesus sebagai anak Allah. Kalau bilang anak Allah, wah, berarti dia ini Tuhan. Dia menolak Yesus sebagai juru selamat, Mesaya. Orang kayak begini kok bisa menjuru selamat? Lahirnya aja, masa besarnya itu di Nazaret, bapaknya itu tukang kayu. Jadi kehidupannya tahu gitu. Nah, saudara-saudara, dia gak tahu Yesus itu lahir di Bethlehem sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian dia mengikuti orang tuanya itu membawa Yesus ke sana kemari sesuai dengan tuntunan dari malaikat Tuhan. Nah itu. Kalau dibilang nabi karena dia banyak membuat mujizat, mereka terima. Atau dibilang guru karena dia mengajar. Tapi kalau dia bilang anak Allah, makanya itu dia minta tanda. Jadi yang ketiga, kita harus mengerti tanda-tanda zaman. Saudara baca dalam Matius 24, perikopnya aja khotbah tentang akhir zaman. Nah di situ saudara, kan nanti akan banyak Mesias palsu, nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu, pelayan-pelayan palsu, yang tujuannya hanya untuk mencari kekayaan. Yang tujuannya hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Nah itu. Yesus mengatakan tidak ada tanda-tanda lahiriah kedatangannya. Yang ada itu tanda-tanda Allah. Makanya saudara baca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 perikopnya aja hari Tuhan. Saudara baca. Nah, kenapa tanda-tanda itu kalau kita lihat ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tsunami, tidak beruntun. Kalau beruntun gak ada waktu kita bingung dan mati kita. Tapi dengan arah itu kita tahu bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Seperti COVID-19 ini tanda-tanda akhir zaman. Pemurnian supaya semua orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kalau Yesus datang, apa yang dicari? Iman. Keyakinan kita, kepercayaan kita 100% dengan segenap hati, dengan segenap jiwa hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita sampaikan pada awal Juli ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Apa yang kau taruh dalam hati hambamu, hamba sudah sampaikan. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkat bagi jemaat-Mu. Berkat untuk kami semua yang beribadah di rumah. Berkati rumah-rumah kami Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami, anak-anak kami berkati. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga umat Kristen pada umumnya dan khususnya jemaat GBI Generasi Resident dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini kita bisa renungkan siang dan malam. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. 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 Aku mengasihi Engkau Yesus.
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, mari kita angkat lagu ini dari awal, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus dipimpin oleh Gembala Pembina kita Bapak Nikono Teraharjo. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah, Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun.
Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur. Dengan suara. Jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Informasi Gereja Minggu 5 Juli 2020. 1. Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai Gembala Pembina kita masih melarang untuk melaksanakan ibadah raya dengan alasan jumlah orang yang terdampak COVID-19 masih terus bertambah. Kedua, GBI Grand Resident sebagai bagian dari Rayon 18 dari GBI Jalan Gatot Subroto tunduk dan taat kepada otoritas rohani, maka ibadah raya Minggu tetap kita lakukan di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari pusat. 3. Dana yang telah ditransfer ke Pondok Remaja PGI di Bogor sebesar 21 juta tetap di sana sampai ada pemberitahuan bisa buat acara, maka cool celebration dan pemuridan akan kita laksanakan. Doakan saja. Keempat, sehubungan dengan kewajiban kita menyerahkan persepuluhan ke Rayon dan BPH GBI, maka bulan Juli ini kita akan merekap penerimaan gereja dari persembahan ibadah raya, persepuluhan jemaat, dan persembahan ucapan syukur mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020
dan akan kita serahkan sebelum tanggal 12 Juli 2020. Harap menyerahkan ke Ibu Agnes atau transfer ke rekening gereja, dan jangan lupa bukti transfer kirim melalui WA ke 0812 87523488 saya, atau 0812 8775 3939 ke gembala kita. 5. Sebagai informasi tambahan bahwa rekening gereja BCA 29165871 adalah rekening korporat, jadi tidak bisa menggunakan e-banking. Artinya info penerimaan tidak bisa diinfokan melalui SMS, tetapi melalui print buku dan setiap bulannya direkap. Jadi tidak kelihatan bukti transfer kecuali diminta khusus, dan itu berbayar. Oleh karena itu, setiap transfer yang Bapak Ibu lakukan harap mengirim bukti transfernya. Sekian informasi gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan urapan-Mu tercurah bagi umat-umat-Mu GBI Grand Resilient dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin, gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keluarga dan keempat wakilnya. Kami mau berdoa untuk rayon kami, Dr. Andi Markus MTH dan keluarga bersama keempat wakilnya, dan gerejamu GBI Grand Residency. Tuhan Kau berkati gembala kami PDM Nathan Kalangan bersama dengan keluarga, dan seluruh pelayan jemaat-Mu GBI Grand Resident. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami bersama dengan wakil dan para jajaran menterinya. Tuhan berkati, Kau berkati mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, biar mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan dibangkitkan. Terima kasih Bapa, dan kami juga terus berdoa buat COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Kami juga mau berdoa buat resesi ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Kami berdoa Tuhan buat GBI Grand Resident, di mana gereja-Mu boleh berdiri di perumahan ini. Tuhan Kau berkati tetangga kami Tuhan, samping kiri kanan gereja-Mu Tuhan berkati, biar gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dan kami mau berdoa untuk di masa new normal ini Tuhan senantiasa menunjukkan jalan dan cara hidup kepada semua jemaat-Mu GBI Grand Resident City di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan.
Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini saudara. Haleluya. 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 Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.